Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Menurut Fritz Bauer, pembangunan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam rangka mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis, yang handal dan bekerja efisien pada komputer yang nyata. Kemudian aplikasi pendekatan sistematik, terkuantifikasi pada pengembangan, operasi, perawatan perangkat lunak, yaitu aplikasi rekayasa pada perangkat lunak. Kemudian ada studi pendekatan-pendekatan di atas. Nah, ini adalah teknologi berlapis dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada tools, kemudian ada methods, kemudian ada proses model, dan yang terakhir ada equality focus. Pandangan umum RPL, rekayasa, analisis, desain, konstruksi, verifikasi, dan manajemen entitas teknik dan sosial. Yang pertama ada problem apa yang harus diselesaikan, kemudian karakteristik entitas apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana entitas dan solusinya direalisasikan, kemudian bagaimana entitas dikonstruksi, kemudian pendekatan apa yang digunakan untuk menemukan kesalahan yang dibuat pada desain dan konstruksi entitas, kemudian bagaimana entitas didukung dalam jangka panjang, di mana koreksi, adaptasi, dan peningkatan selalu diminta pengguna pada entitas. Nah, ini adalah 3 fase umum RPL. Yang pertama, fase definisi, fokus pada pertanyaan apa. Kemudian, fase pengembangan, fokus pada pertanyaan bagaimana. Kemudian, fase dukungan, fokus pada perubahan. Yang pertama yaitu koreksi, adaptasi, peningkatan, dan pencegahan. Nah, ini adalah bingkai kerja proses. Aktivitas bingkai kerja ada 4, yaitu tugas-tugas, produk-produk, milestones, dan deliverables. Kemudian yang terakhir ada key checkpoint. Aktivitas bingkai kerja. Yang pertama ada komunikasi, kemudian yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pemodelan, ada analisis kebutuhan dan desain, kemudian ada konstruksi, yaitu menyusun kode dan pengujian, kemudian yang terakhir produksi. Aktivitas payung. Nah, kemudian ini adalah aktivitas payung. Yang pertama adalah manajemen proyek PL, yang kedua ada review teknik formal, yang ketiga ada jaminan mutu PL, kemudian ada manajemen konfigurasi PL, kemudian persiapan dan produksi produk pekerjaan, kemudian manajemen penggunaan kembali, kemudian ada pengukuran, dan yang terakhir ada manajemen resiko. Nah, kali ini ada model proses adaptabilitas. Yang pertama, aktivitas-aktivitas bingkai kerja akan selalu diaplikasikan pada setiap proyek, tetapi tugas-tugas dan derajat kekakuan pada setiap aktivitas akan bervariasi bergantung pada yaitu tipe proyek, karakteristik proyek, dan penilaian umum atau persetujuan tim proyek. Nah, kemudian di sini ada CMMI, yaitu CMMI menentukan setiap area proses dalam hal tujuan spesifik dan langkah-langkah spesifik yang dibutuhkan untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan-tujuan spesifik membangun karakteristik-karakteristik yang harus ada jika aktivitas yang dilakukan sebuah proses adalah efektif. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah spesifik membuat sebuah tujuan menjadi sekelompok aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses. Kemudian ada pola-pola proses. Yang pertama yaitu pola-pola proses menentukan sekelompok aktivitas, aksi, tugas-tugas pekerjaan, produk-produk pekerjaan, dan atau perilaku yang berkaitan. Kemudian yang kedua, sebuah template digunakan untuk menentukan pattern atau pola. Kemudian ini adalah contoh-contoh umum. Yang pertama ada komunikasi pelanggan, yaitu sebuah aktivitas proses. Kemudian ada analisis, yaitu sebuah aksi. Kemudian pengumpulan kebutuhan, sebuah tugas proses. Kemudian ada review sebuah produk kerja, yaitu sebuah tugas proses, dan yang terakhir ada model desain sebuah produk kerja. Kemudian ini ada asesmen proses. Yang pertama, sebuah proses harus dinilai untuk memastikan bahwa mereka memenuhi sekumpulan kriteria proses dasar yang penting bagi rekayasa perangkat lunak yang sukses. Kemudian ini ada beberapa pilihan penilaian yang tersedia, bisa kita lihat di bawah ini. Ada 4 pilihan penilaian yang tersedia. Nah, kemudian ini adalah penilaian dan peningkatan seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian proses personal PL atau PSP. Yang pertama, rekomendasi 5 aktivitas bingkai kerja, yaitu perencanaan, kemudian desain level tinggi, kemudian review desain level tinggi, kemudian pengembangan, dan yang terakhir ada postmortem.
Kemudian penekanan pada kebutuhan software engineer untuk mengidentifikasi kesalahan di awal waktu dan memahami tipe-tipe kesalahan tersebut. Nah, kemudian ada proses tim PL atau TSP. Yang pertama, setiap proyek diluncurkan menggunakan sebuah skrip yang mendefinisikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kemudian, tim diarahkan secara mandiri. Kemudian pengukuran dianjurkan, dan yang terakhir pengukuran dianalisis dengan tujuan meningkatkan proses tim. Nah, ini adalah tujuan utama proses PL, yaitu kualitas tinggi. Jadi yang harus diingat, kualitas tinggi sama dengan proyek pendek. Mengapa? Sedikit atau tidak ada pekerjaan ulang. Nah, sekian materi tentang proses rekayasa perangkat lunak. Semoga dapat membantu teman-teman semua.